sekolah minggu pada pagi hari ini? Semangat! Nah, sebelum kita mulai, masih ingat sama aku siapa kedua kakak cantik ini? Siapa ya? Ayo, Siapa? Alin dulu dong, Kak. Nah, mungkin adik-adik lupa. Kakak mau kenalin, perkenalkan nama kakak Kak Mela. Biasa dipanggil Kak Mela. Hai adik-adik. Nah, kakak yang selanjutnya Kak Ria. Halo. Nah, yang terakhir Kak cantik ini yang pakai kacamata dipanggil Kak Jessica. Nah, adik-adik kan udah ingat semua, udah kenal semua siapa kakak-kakak pendamping pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kita mau mulai sekolah minggu dulu. Nah, sebelum kita mulai, biar adik-adik semangat, biar nyawanya terkumpul, otot-ototnya juga bergerak, adik-adik bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyi bersama. Ayo berdiri, kakak hitung 3 ya. 1, 2, 3. Ayo kita bernyanyi. Nah, gimana? Udah semangat kan? Nah, sekarang kita mau mulai acara sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Adik-adik bisa duduk tenang kembali. Cari posisi yang nyaman, kita duduk tenang. Kita mau berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kak Ria. Ambil sikap doa ya. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, semoga apa yang akan kakak-kakak sampaikan dapat berguna bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita kan sudah berdoa bersama. Sekarang sebelum kita masuk ke sesi renungan, kita nyanyi dulu yuk, biar semangat, biar tambah fokus mendengar firman Tuhannya. Adik-adik bisa bangun berdiri lagi. Ayo berdiri. Kita nyanyi bersama. Kita selalu
adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, tapi sebelumnya Jessica mau bertanya nih. Adik-adik masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa ya? Kamela ingat gak? Atau Karya? Apa ya? Lupa, Kamela sama Karya lupa nih. Semoga adik-adik masih ingat ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Oke, kita belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya kita juga jadi anak-anak yang baik. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Ada yang tahu nggak? Kamela tahu nggak? Apa ya? Yang pasti tentang Tuhan. Oh, yang pasti tentang Tuhan, betul. Oke, firman Tuhan hari ini masih lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Kita mau belajar dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Oke, yang punya Alkitab di rumah dibuka ya. Yuk kita akan baca sama-sama. Nah, adik-adik di rumah juga bisa ikut baca, boleh didampingi sama orang tuanya. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Kita baca ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kok bisa ya Tuhan Yesus ngomong gini? Kenapa ya? Oke, kita baca lagi, lanjut ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jahat gak sih? Ada musuh, terus menaburkan benih lalang di antara benih gandum yang tadi ditaburin sama pemilik ladang itu. Jahat gak ya? Jahat ya? Jahat banget. Jahat banget. Nah, oke, kita lanjut. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Adik-adik ada yang tahu nggak sih lalang sama gandum bedanya apa? Karya tahu nggak? Lalang tuh apa ya, Kak? Mah nggak tahu loh. Lalang itu apa ya? Oke, nanti setelah ini adik-adik akan lihat gambar lalang dan gambar gandum. Oke, kita lanjut lagi ya bacanya. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Adik-adik tahu nggak dari mana lalangnya? Tadi siapa yang naburin? Siapa tadi? Siapa ya? Ayo, siapa? Musuh si Tuan itu kan? Nah, musuh yang jahat yang naburin lalang. Oke, kita lanjut lagi. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Kira-kira boleh nggak ya lalangnya dicabutin? Ada yang bisa tebak? Karya bisa tebak? Gimana ya, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Oke, kita lanjut nih. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi nggak boleh dicabutin. Nanti gandumnya ikut tercabut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Oke, itu firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi kakak bertanya, adik-adik tahu nggak bedanya lalang sama gandum? Nah, ini ada gambar lalang dan gambar gandum. Oke, adik-adik sudah lihat ya gambar lalang sama gambar gandumnya.
Beda atau sama? Beda kak. Beda? Masa beda sih? Beda. Mirip, Oh mirip. tapi beda. Nah, mana yang bisa dimakan? Yang lalang apa yang gandum? Yang gandum, tapi lalang bisa dimakan. Iya, lalang juga bagus sih, ada gunanya untuk jadi obat. Tapi yang bisa dimakan, yang bisa kita bikin jadi roti itu yang gandum, betul Kak Ria. Oke, nah adik-adik ngerti nggak tadi firman Tuhannya? Tidak tadi. Oke, kakak mau nanya nih, adik-adik di sekolah atau di rumah punya temen yang disukai nggak? Coba disebutin sama. Oh Karya mau nyebutin namanya nggak? Aduh, banyak kak, nggak bisa Banyak. Oke. Kalau temen yang nggak disukai, Kamela ada nggak? Ada juga kak yang sering jahil sama aku. Ada, karena sering jahil, sering nakal, sering gangguin. Nah, tapi boleh nggak sih kita menjauhi teman-teman yang nakal sama kita? Boleh nggak? Ada. Kalau dijauhin nanti tetap punya teman nggak ya nanti? Gimana Kak Ria? Boleh nggak? Tapi aku jengkel kak. Gimana dong? Gimana ya? Nakal, tapi sebaiknya dijauhin atau enggak ya? Jawabannya tadi yang di firman Tuhan kita hari ini. Lalang sama gandum boleh nggak dipisahin sebelum dituai? Nggak boleh. Jadi biar tumbuh bersama. Nah, kalau adik-adik punya teman yang nakal, teman yang suka gangguin, nggak boleh dijauhin ya. Terus gimana dong? Terus ditegur kak. Ditegur, dilaporin guru. Kalau berani. Kalau nggak berani gimana? Gimana ya kak? Didiemin masa kak? Kalau didiemin nanti menjauh. Iya. Oke, gimana ya? Nah, ada satu caranya. Kita doakan dia. Adik-adik kan sudah jadi anak-anak yang baik. Nah, kita doakan juga teman-teman yang nakal ini, teman-teman yang suka gangguin, supaya mereka juga bisa jadi anak yang baik seperti kita. Oke, ngerti? Oke. Jadi, itu pelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya aktivitas ya.
ya kan? Nah, kita mau berdoa dulu untuk doa penutup. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Diam dulu ya. Udah siap, kakak-kakak? Siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga firman yang telah Engkau berikan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini nih. Sebelum kita mengakhiri, kita mau bernyanyi dulu biar semangat, oke? Kita berdiri semua ya. Udah berdiri? Mari kita bernyanyi bersama.